Kalau lo masih jadi orang yang emosian, mudah meledak-ledak untuk hal-hal yang sepele, coba dengerin video ini sampai habis sebelum lo nyalahin orang lain atau keadaan sekitar lo. Ini sebenarnya based on pengalaman pribadi gue dan sekaligus jadi reminder buat gue juga, tapi gue share di sini siapa tahu ada yang lagi di posisi ini dan butuh untuk dengerin ini. Sadar gak sih kalau sedari kecil kita tuh terbiasa, mungkin karena budaya juga, kita punya kosakata yang terbatas untuk emosi. Bentuk emosi yang kita kenal tuh cuma marah, sedih, happy, basically cuma 3 itu. Jadi kalau lo lihat ada orang yang mudah marah, mudah meledak-ledak, atau bahkan gak usah orang lain deh, diri lo sendiri gitu misalnya, lo melihat diri lo sendiri sebagai orang yang emosian, mudah meledak-ledak, kayak apapun yang ada di depan lo, kalau bisa lo lampiasin ke dia gitu, tanpa sengaja, tanpa lo sadari. Sadar gak kalau sebenarnya ada hal-hal yang mesti lo dudukin sama diri lo sendiri, mesti lo obrolin sama diri lo sendiri. Karena gue menyadari ya, sering kali ketika gue marah ke orang lain atau ke keadaan di luar diri gue, itu sebenarnya ada hal yang belum selesai sama diri gue. Ada emosi di bawah layers emosi marah. Marah itu tuh cuma bentuk yang terlihat di permukaan gitu loh. Kalau lo nggak analisa, ya udah, emosi yang terlihat di permukaan itu adalah emosi yang marah aja. Orang akan melihat lo pemarah, orang akan melihat lo emosian, temperamen. Padahal sebenarnya deep down lo tuh cuma pengen di ngertiin. Tapi bahkan lo juga nggak tahu gimana caranya ngertiin diri lo sendiri karena lo nggak pernah mau ngobrolin itu sama diri lo sendiri. Memang kadang ketika kita punya luka, kita tuh terlalu takut untuk ngelihat ke luka itu karena mungkin bentuknya jelek, karena mungkin kita nggak siap kalau ternyata luka yang kita anggap kecil itu ternyata besar, atau mungkin udah jadi koreng. Kita sejijik itu melihat luka di dalam diri kita. Percaya sama gue, nggak akan ada satu orang pun yang datang untuk nyembuhin luka lo kalau lo bahkan nggak tahu luka lo sendiri tuh ada di bagian yang mana. Setelah gue memahami ini, gue tuh jadi mudah untuk berempati sama orang lain. Kayak ketika gue melihat orang marah-marah, gue akan melihat secara lebih jauh bahwa ada emosi lain di balik marahnya dia. Pun ketika gue mau marah, gue sadari lagi, ini emosi datangnya dari mana. Misal, gue seharian tuh cranky banget, semua orang salah di mata gue. Ternyata gue cuma kurang tidur. Ternyata hormon gue tuh gak balance karena makanan yang gue makan tuh sembarangan. Ternyata mungkin gue cuma butuh istirahat aja. Gue cuma butuh me time aja untuk kemudian gue bisa recharge, baru gue bisa bersosialisasi lagi sama orang lain. Sebenarnya hal yang buat gue marah itu bukan keberadaan orang lain, bukan keadaan sekitar yang ada di deket gue, bukan karena sesuatu nggak berjalan sesuai mau gue juga. Beberapa tips dari gue yang bisa lo lakuin untuk bisa lebih ngenalin emosi lo adalah: pertama, ini memang klise tapi emang inilah jalannya, nggak ada jalan lain. Jangan pernah denial sama emosi yang lagi lo rasain. Kalau emang lo pengen nangis, ya udah keluarin aja. Tanya diri lo, kenapa gue mau nangis? Apa yang gue rasain? Apakah gue takut? Apakah gue cemas? Apakah gue khawatir? Coba labelin emosi-emosi itu dengan label-label yang lebih cocok gitu. Jadi bukan gue marah, nggak, dibalik lo marah tuh lo kenapa? Nah, ini gue lakuin dengan journaling. Gue tuh banyak banget jurnal ya, bahkan ini di kantor gue tuh sering banget menuliskan hal-hal yang gue rasakan aja gitu, yang ada dalam kepala gue. Dan journaling ini bukan mesti lo menjadi penulis profesional untuk dikasih ke editor gitu ya, lo bisa nulisin apapun deh gitu. Jadi setidaknya itu adalah cara lo berkomunikasi dengan diri lo sendiri, cara lo berhadapan sama diri lo sendiri. Mampu nggak nih lo berhadapan sama diri lo sendiri? 2, watch your lifestyle. Gue bisa bilang gini karena gue ngalamin sendiri. Gue coba untuk ubah gaya hidup gue mulai rutin olahraga, gue coba makan makanan yang lebih sehat, makan lebih banyak real food, terus kemudian gue jaga kualitas tidur gue. Sekarang hormon gue tuh jadi lebih stabil. Contoh, ketika gue haid itu gue gak ngerasain emosi yang meledak-ledak banget, gue gak ngerasain sakit yang luar biasa hebat di bagian perut gue. Gue jadi gak mudah marah untuk hal-hal yang kecil. Dan itu gue beneran gak marah, bukan karena gue pendem terus kemudian gue bilang enggak kok gue gak marah, tapi sebenarnya dalam hati gue tuh memendam amarah. Enggak, gue udah jarang banget ngeselin hal-hal yang kecil gitu, karena menurut gue oke, ini hal sepele, apa yang bisa gue lakuin. Ini gue sadari ketika gue berhadapan dengan orang yang dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit misu-misu. Jadi gue sadar bahwa oh ternyata ini bisa, hal sekecil ini bisa membuat orang lain semarah itu ya. Ternyata orang tuh bisa terganggu hanya karena hal sekecil ini. Dan dulu gue sadari gue pun begitu. Tapi sejak gue mulai menjaga dan merubah semuanya, dalam satu kata memperbaiki hubungan sama diri gue sendiri lah, gue jadi lebih bisa mengontrol emosi gue. Lo komen di bawah kalau misalnya lo pengen tahu kebiasaan atau habit-habit yang gue lakuin sehari-hari untuk bisa lebih kenal sama diri gue sendiri dan lebih sayang sama diri gue sendiri, sehingga gue stay unbothered atau kayak gak mudah terganggu sama keadaan di sekitar gue.